Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para perindu dan pemburu Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asatidzah al-kiram yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memberkahi setiap langkah gerak kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar salam STIQ yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tidak lama lagi, mungkin hanya 1 hari lagi, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Entah apakah kita masih bisa bertemu lagi, ataukah Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita sebelum Ramadan tahun depan datang. Namun di sini yang ingin Ana sampaikan adalah bahwasannya goal atau output dari Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Maka dari itu kita harus bisa menjadi pribadi yang muttaqin, yang menjadi pribadi yang continuous, senantiasa menjaga ketakwaan, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Hadirin pendengar salam STIQ yang berbahagia, dunia merupakan tempat singgah kita. Namun berbagai macam persepsi muncul terkait dunia ini. Ada yang mengatakan dunia adalah tempat singgah sementara untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat nanti. Ada yang mengatakan hiduplah sepuas mungkin selama engkau berada di dunia, karena belum tentu nanti di akhirat bisa menikmati itu semua. Na'wal'iyadzubillah. Namun di sini Ana ingin menyampaikan beberapa butir ayat dan juga beberapa petik hadis yang disampaikan, yang menggambarkan bagaimana sejatinya kehidupan dunia ini. Hadirin peserta dan pendengar salam STIQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di surah Al-Hadid ayat 20, Allah menggambarkan tentang kehidupan dunia, bahwasannya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa la'ibun wa lahu. Jadi dunia itu adalah suatu permainan dan juga senda gurau. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Selalu ada kata ini ya yang menggambarkan kehidupan dunia, dan ini sangat real ada di depan mata kita. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Masya Allah, dan itu terjadi, dan seterusnya. Dan ditutup dengan kata-kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ayat 45, ini merupakan gambaran singkat kehidupan dunia. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ya. Dan perumpamaan kehidupan di dunia ini adalah seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit, kemudian menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Rata-rata menggambarkan dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada kelanjutannya, atau dunia ini adalah sesuatu yang fana gitu. Dan ketika menjelaskan tentang dunia selalu dikaitkan dengan al-malu wal banun dan seterusnya. Berarti ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehidupan dunia. Bahkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mengatakan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah atau kita di dunia ini seperti seorang asing, aw abiru sabil, atau seperti musafir yang memang kehidupannya ataupun perjalanannya hanya sementara. Ya. Kemudian di sana Allah Rasulullah mengatakan idza amsayta fala tantadhiri sabah wa idza asbahta fala tantadhiri masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik.
Hadirin pendengar Salam STIQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menyikapi dunia yang fana ini? Bahkan dalam sebuah syair dikatakan, hiya dunya taqulu bimil'i fiha, hadari hadari min batshi wa fatki. Dunia seolah-olah mengatakan dengan mulutnya sendiri, hati-hati dengan duri yang ada pada diriku. Dan ini merupakan sebuah warning buat kita untuk mensikapi dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk memperbanyak harta, bukan tempat untuk membangga-banggakan, namun sebaliknya tempat untuk mencari bekal, ladang agar kita bisa memanen hasilnya nanti di akhirat kelak. Hadirin, dalam sebuah momentum yang indah ini, ada beberapa tips bagaimana kita bisa menyikapi dunia yang fana ini. Yang pertama adalah sedekah, ya. Sedekah. Sedekah ini diabadikan di surat Al-Munafikun ayat 10, ya. Di Al-Munafikun ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi jikalau seseorang meninggal dunia, kemudian kembali lagi, apa yang diharapkannya atau apa yang akan dilakukannya? Fa as-saddaqa, ya, maka di ayat tersebut dikatakan maka dia akan bersedekah. Apalagi di Ramadan ini, sedekah merupakan momentum paling pas untuk bisa berinvestasi bukan hanya di dunia namun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua adalah, tipsnya adalah kita fastabiqul khairat di dunia ini. Fastabiqul khairat, ya, beramal, berladang, menanam sebanyak mungkin agar kita bisa meraih hasilnya dan memanen hasilnya nanti di akhirat kelak. Dan ini semua diabadikan dalam surah Fatir ayat 32, bahwasannya ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah zalimun li nafsih, kemudian yang kedua muqtasid, dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori sabiqun bil khairat sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ketika berhadapan dengan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah jadikan segala angan-angan tentang keduniaan itu adalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan, namun jadikan dunia sebagai pendamping dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk tujuan utama, yaitu akhiratnya kelak. Hadirin pendengar Salam STIQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tentu akan pergi meninggalkan kita. Suka ataupun tidak suka, Ramadan akan pergi. Maksimal atau tidak maksimal, Ramadan akan pergi sebentar lagi. Namun satu harapan yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, karena sangat berat sekali dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Jadi banyak orang yang berpuasa, kam gitu ya. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka dari itu kita pasca Ramadan ini harus bisa menjadi pribadi-pribadi atau alumni Ramadan yang benar-benar sejati. Bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang ada di Ramadan ini dengan semua aspek kehidupan yang ada di 11 bulan yang lainnya. Ramadan memang hanya 1 bulan. Sisanya adalah bulan yang sangat panjang, yaitu 11 bulan yang lainnya. Namun pendidikan Ramadan ini harus bisa kita bawa kepada 11 bulan yang lainnya agar kita tidak bisa merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dunia adalah tempat kita berladang, tempat kita bercocok tanam. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita melihat sesuatu yang indah di dunia ini, karena semuanya adalah fana. Rumah yang begitu besar, ketika kita pulang hanya akan berada dalam sebuah tanah atau sebidang tanah yang berukur hanya kurang lebih 2 kali 1 meter. Kendaraan yang sangat mewah yang kita naiki, namun saat kita meninggal dunia kita hanya menaiki keranda yang diiringi oleh yang lain karena kita saking lemahnya. Kemudian anak-anak, keluarga, jabatan yang kita bangga-banggakan, di akhirat nanti kita hanya sendiri. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.